Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen dan rekan-rekan semua yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dea Ayudanata dengan NPM 021124 dari kelas 3G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pakuan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Semoga juga belum ada yang ngantuk ya di kelas ini. Nah, teman-teman pernah gak sih disuruh bikin desain tugas atau poster acara, tapi hasilnya itu malah bikin pusing sendiri? Warnanya tabrakan, fontnya aneh, dan juga gambarnya buram. Tenang aja, itu hal yang wajar kok. Tapi sejak adanya Canva, semuanya lebih mudah. Kita tinggal pilih template, ubah warna, ganti teks. Nah, kalau sudah itu akan muncul seperti desain-desain yang dibuat dengan orang yang profesional. Kali ini juga saya akan menunjukkan bagaimana Canva bisa membantu kita untuk mengubah ide sederhana jadi kayak visual, menarik, estetik, dan gampang untuk dibuat oleh kalangan mahasiswa. Dan di sini juga ada dari ide ke visual. Semua hal besar itu dimulai dari adanya ide, tapi ide saja itu belum cukup, dan maka dari itu kita harus bisa memberikan komunikasi dengan menarik para audiens untuk bisa melakukan kayak desain kita itu memang menarik di mata audiens. Di sini juga ada studi kasus. Studi kasus yang pertama, panitia kampus ingin membuat seminar, tapi posternya hanya polosan dan kurang menarik. Nah, jadi promonya itu sepi. Dari studi kasus kedua juga, setelah kita memakai Canva, poster menjadi lebih estetik dan juga profesional. Hasilnya banyak mahasiswa yang tertarik dan peserta seminar naik secara drastis. Di sini juga apa itu Canva? Nah, Canva itu yang pertama itu ada poster dan pamflet. Canva juga punya banyak template yang bisa dipakai untuk promosi acara, kegiatan, kampus, atau usaha kecil lainnya. Tinggal kita ubah aja sedikit teks dan warna sesuai dengan kebutuhan apa yang kita mau. Terus juga yang kedua ada presentasi. Di sini juga banyak semua mahasiswa yang disuruh oleh dosennya untuk presentasi. Nah, otomatis mereka juga menggunakan desain dari Canva tersebut. Terus juga mereka itu lebih mudah, selain lebih menarik dan estetik dibanding PowerPoint pada umumnya. Desainnya juga modern dan juga bisa disesuaikan dengan tema presentasi apa yang kita buat. Yang ketiga ada konten media sosial. Tersedia juga berbagai macam desain untuk feed, story, banner, biar supaya tampilan di media sosialnya itu lebih rapi dan profesional dan tidak adanya monoton. Yang keempat adanya logo dan infografis. Cocok untuk bikin logo usaha, organisasi, atau tugas kuliah. Infografisnya juga membantu menampilkan data dengan cara yang lebih visual dan juga mudah dipahami. Yang terakhir ada desain video. Canva juga bisa digunakan untuk video pendek dengan tambahan musik, teks, animasi sehingga hasilnya itu lebih hidup dan lebih menarik. Di sini juga ada prinsip dasar dari Canva. Nah, yang pertama itu ada drag and drop. Di Canva juga kita cukup menggeser dan menjatuhkan elemen-elemen yang mau kita pakai seperti pada gambar, teks, atau icon. Jadi proses desainnya itu lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua ada template siap pakai. Kita bisa memilih ribuan desain secara gratis. Nah, Canva juga menyediakan ribuan template gratis yang bisa langsung digunakan. Jadi kita tuh nggak usah bingung-bingung mau cari yang mana, karena memang banyak sekali desain yang gratis dan unik untuk kita pakai. Kita tuh nggak perlu mulai dari desain yang nol lagi. Yang ketiga juga ada kostumisasi mudah untuk mengubah warna teks, foto,
dan juga Eka lebih bebas. Nah, semua elemen itu bisa diubah karena sesuai kita, mulai dari warna, teks, foto, sampai icon, biar hasil desainnya itu sesuai dengan apa yang kita mau dan gaya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini juga ada langkah-langkah mengubah ide menjadi desain. Yang pertama itu ada buka situs Canva. Kita seperti login dulu dari Canva-nya. Yang kedua itu ada pilih jenis desain. Kita bisa melakukan pemilihan desain secara acak atau emang yang kita mau atau yang kita butuhkan. Yang ketiga juga ada pilih template yang sesuai ide. Nah, gunakan desain Canva ini sesuai dengan ide atau memang sesuai dengan judul yang kita mau supaya hasilnya itu sesuai apa yang kita mau. Dan yang keempat itu masukkan teks dan gambar yang sesuai dengan konsep. Yang seperti tadi saya bilang, jika konsep dan gambar yang akan kita buat itu tidak sesuai dengan Canva, maka hasilnya itu akan bertimpang, tidak sesuai. Maka dari itu kita harus sesuai dengan teks, mulai dari teks, gambar dengan konsep itu harus balance ya guys. Dan atur warna, font, dan tata letak. Di sini juga penting sekali untuk mengatur warna. Misalnya warna font tidak sesuai dengan warnanya akan menjadi tabrakan karena kita tidak bisa membaca apa isi dalam desain tersebut. Fontnya juga semakin susah, font yang kita pilih semakin juga susah audiens dan rekan-rekan mahasiswa juga untuk membacanya. Dan juga tata letak. Nah, tata letak ini kalau misalkan tata letaknya juga berantakan, maka kita juga akan pusing dengan membaca desain apa yang kita akan katakan terlebih nanti. Yang terakhir itu ada simpan dan bagikan hasilnya. Nah, ketika kita sudah membuat desain dari awal hingga akhir, kita bisa menyimpan atau save dan bagikan hasilnya untuk kita siapkan untuk presentasi tersebut. Di sini ada dampak menggunakan Canva. Membuat komunikasi visual lebih efektif. Nah, di sini juga desain itu yang menarik bikin pesan atau informasi lebih gampang diterima di kalangan banyak orang untuk melihat desain kita. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi waktu. Itu juga dengan template yang akan siap kita pakai, kita bisa bikin desain dalam waktu singkat tanpa mulai lagi dari nol. Yang ketiga, kita membuat ide lebih mudah dipahami. Ide yang tadinya cuma teks atau bisa divisualisasikan jadi gambar atau infografis jadi lebih jelas dan lebih menarik. Dan yang keempat ada mendorong kreativitas individu. Canva juga ngasih kebebasan untuk kita bereksperimen dengan warna, font, dan layout. Jadi kita tuh bisa terus nimbangin skills kita. Kita juga bisa berkreativitas, juga kita bisa berkolaborasi pada desain-desain yang akan kita buat. Nah, di sini juga ada manfaat Canva untuk mahasiswa, membantu membuat tugas menarik. Banyak juga mahasiswa yang memang masih kurang dalam membuat desain Canva karena yang seperti tadi saya bilang tidak sesuai dengan apa yang mereka paparkan. Terus juga melatih kreativitas dan desain. Di sini juga kita bisa melatih skill dan kreativitas kita dalam desain yang akan kita buat. Terus juga ada cocok untuk presentasi, poster, dan proposal. Nah, presentasi ini cocok untuk kalangan mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil analisis atau apapun lainnya dalam kelas. Nah, kalau poster itu seperti halnya untuk para penjual atau para penjual untuk memposterkan apa yang akan mereka jual supaya lebih menarik pelanggan. Dan proposal juga untuk supaya lebih desainnya itu lebih unik dan menarik. Dan yang terakhir berguna untuk dunia kerja dan bisnis kecil. Dalam dunia bisnis dan kerja juga tidak jauh-jauh dengan penggunaan Canva karena untuk misalkan bekerja kita akan meeting. Di sini juga kalau misalkan kita meeting kita akan menampilkan desain kita yang berbentuk dengan Canva supaya mudah dipahami juga dan juga lebih menarik. Sekian presentasi yang sudah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.